moments later. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Kepiasari dari Prodi PGSD kelas B. Baiklah, di sini saya ada 3 pertanyaan beserta jawabannya tentang perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Yang pertama, sebagai pengajar ataupun pendidik, bagaimana cara kita menghadapi siswa yang kurang percaya diri? Karena percaya diri itu merupakan aspek yang sangat penting pada diri seseorang. Jawabannya, kurangnya percaya diri seseorang biasanya itu karena trauma di masa lalu atau tidak percaya diri. Cara menghadapi siswa yang percayaan dirinya rendah adalah dengan tidak membeda-bedakan dengan siswa yang lain. Karena semakin kita membeda-bedakan anak, maka anak tersebut makin tidak percaya diri. Selanjutnya, dengan cara membimbing siswa tersebut untuk mengeksplorasi diri. Pertanyaan yang kedua, jelaskan keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan untuk membangun karakteristik siswa. Jawabannya, perkembangan dan pertumbuhan merupakan tahap pendewasaan manusia. Di tahap dewasa saat ini, manusia mulai mencari jati diri dan disitulah mulai terbentuknya karakteristik pada siswa. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengetahui keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran? Jawabannya, keberhasilan proses belajar mengajar peserta didik dapat diukur dari keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tingkat pemahaman materi dan prestasi pembelajaran siswa. Semakin tinggi pemahaman materi dan prestasi siswa, mereka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendapat saya, kenapa seorang guru pendidikan dasar perlu belajar dan memahami perkembangan dan pertumbuhan belajar peserta didiknya. Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, sebagai seorang guru harus pintar memahami proses pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik atau siswa. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan cenderung bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik seperti ukuran badan, tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, dan umur tulang. Sedangkan perkembangan lebih bersifat kuantitatif dan berhubungan dengan pematangan fungsi organ individu dan juga kemampuan individu. Misalnya, perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Perkembangan peserta didik merupakan proses yang kompleks. Perkembangan peserta didik dapat dibagi menjadi 4 ranah utama, yaitu perkembangan fisik, intelektual, kognitif, dan bahasa, emosi, dan sosial. Meskipun masing-masing ranah menekankan aspek khusus dari perkembangan, setiap ranah perkembangan tersebut memiliki sifat saling ketergantungan luas antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, keterampilan kognitif memiliki ketergantungan pada pengalaman sosial, kesehatan fisik, dan emosi. Siswa yang memiliki kesehatan fisik dan emosional yang baik dan terbuka pada berbagai pengalaman sosial cenderung mampu belajar lebih baik daripada siswa yang berada dalam situasi sebaliknya. Begitupun dengan perkembangan sosial siswa yang dipengaruhi oleh kedewasaan biologis, pengertian kognitif, dan relasi emosional. Pada akhirnya, setiap ranah perkembangan akan mereplikasikan ranah perkembangan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.